Hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 11 berkata, "Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah." Saudara, Rasul Yohanes menasihati jemaat dengan penuh kasih sebagai seorang bapa rohani. Ia tidak hanya menekankan iman yang diucapkan, tetapi iman yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Nats ini mengingatkan kita bahwa kehidupan orang percaya harus mencerminkan siapa yang kita ikuti, yaitu Allah atau dunia. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di dalam nats ini. Pertama adalah jangan meniru yang jahat. Yohanes dengan tegas berkata, janganlah meniru yang jahat. Artinya orang percaya tidak hidup berdasarkan kebiasaan dunia, budaya dosa, atau teladan yang salah, sekalipun itu tampak umum atau menguntungkan. Ingatlah bahwa hidup dalam perkenanan Tuhan seringkali menuntut keberanian untuk berbeda, menolak kompromi, dan berkata tidak pada dosa, meski harus membayar harga. Untuk itu mari kita tanya di dalam diri kita, apakah ada sikap, perkataan, atau kebiasaan dalam hidup kita yang tanpa sadar meniru dunia dan bukan kehendak Tuhan. Hal yang kedua adalah kejar dan tirulah yang baik. Rasul Yohanes tidak hanya melarang yang jahat, tetapi mendorong untuk meniru yang baik. Yang baik di sini bukan sekedar moral manusia, melainkan kebaikan yang lahir dari hubungan dengan Allah. Perbuatan baik adalah buah dari hati yang takut akan Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, kerinduan untuk menyenangkan Tuhan dan bukan manusia. Orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan akan secara alami menghasilkan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Hal yang ketiga adalah perbuatan yang menjadi identitas siapa kita. Yohanes berkata, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Ini bukan berarti perbuatan baik menyelamatkan kita, tetapi perbuatan baik membuktikan siapa yang kita miliki dan siapa yang kita ikuti. Sebaliknya, hidup dalam kejahatan menunjukkan hati yang tidak mengenal Allah, meskipun mungkin secara lahiriah tanpa rohani. Ingatlah bahwa Tuhan tidak hanya melihat aktivitas rohani kita, tetapi arah hidup, karakter, dan buah yang kita hasilkan. Saudara, hidup dalam perkenanan Tuhan adalah pilihan setiap hari. Memilih yang benar saat yang salah lebih mudah. Memilih taat meski tidak populer. Memilih menyenangkan Tuhan lebih dari diri sendiri. Untuk itu mari kita bertanya pada diri kita hari ini. Apakah kita sudah mencerminkan bahwa kita berasal dari Allah? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjauhi yang jahat, menghidupi yang baik, menjadi saksi nyata bahwa kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin.